Berbeda dengan zaman dahulu, rasanya saat ini perempuan dengan laki-laki sudah tidak terasa lagi kesenjangannya. Semuanya rasanya baik-baik saja. Sepertinya semuanya punya kesempatan yang sama dan setara. Tapi faktanya, kalau dilihat dari jumlah pemimpin negara di dunia, menteri-menteri di Indonesia, posisi karir dalam pekerjaan, kesenjangan nyatanya masih ada. Itu bikin satu pertanyaan besar yang kita punya saat ini. Apakah kesetaraan itu menjadi ilusi semata? Berikut pendapat terkait kesetaraan gender dari hasil wawancara yang telah saya kumpulkan. Gitu. Jadi pemikirannya itu sudah setara. Menurut aku sih untuk sekarang ya kesetaraan gender tuh udah baik lah, udah membaik gitu, karena dari pekerjaan juga banyak yang setara gitu antara laki-laki dan perempuan, dan untuk di laki-lakinya juga sekarang banyak juga yang memikirkan tidak semua wanita itu hanya diam di rumah gitu. Jadi pemikirannya itu sudah tidak zaman dahulu lah, sudah tidak patriarki gitu. Jadi sekarang udah banyak yang modern gitu, udah bisa menyeimbangi antara cewek dan cowok tuh sama gitu. Menurut saya tentang kesetaraan gender sekarang antara perempuan dan laki-laki itu sudah kayak sebanding, udah sama begitu lah. Setara ya, udah setara. Pernah sih saya waktu itu sekali gitu. Kayak gimana tuh, boleh tahu nggak? Jadi dulu tuh saya mau ikutan sebuah organisasi gitu ya. Terus kayak saya menyalonkan untuk menjadi ketuanya, tapi kayak orang-orang tuh pada nggak percaya karena kok kita mau sih jadinya ketuanya sama cewek gitu, sedangkan pemimpin tuh harusnya cowok gitu. Alhamdulillah tidak pernah. Mungkin skill ya untuk kerja gitu ya, terus pengetahuan, karena kita ya sekarang banyak juga ya lagi hits gitu independence woman gitu ya. Jadi kita sebagai wanita harus memperbanyak skill, terus pengetahuan, dan ya membenah diri menjadi lebih baik. Dapat saya simpulkan dari hasil wawancara dan juga pendapat saya sendiri bahwa kesetaraan ini mungkin belum dirasakan oleh semua perempuan. Kita setara tapi belum merata. Itu terlihat dari penelitian The Global Gender Gap Index tahun 2023 bahwa Indonesia berada pada ranking 87 dari 146 negara soal kesenjangan gender. Artinya, perempuan-perempuan di Indonesia masih menghadapi banyak sekali masalah yang membuat mereka belum bisa benar-benar mempunyai kesempatan yang sama. Faktanya, 15% anak perempuan di Indonesia menikah di umur kurang dari 18 tahun. Selain itu berbahaya bagi kesehatan, itu membuat lingkaran kemiskinan semakin besar karena mereka kehilangan hak buat sekolah, membuat kekuatan ekonomi menjadi lemah, sampai nantinya terjebak dalam siklus yang sama dan akhirnya tidak bisa lepas dari kemiskinan yang menjerat sejak lama. Dan itu tentunya harus dihentikan. Dalam video ini mungkin belum mampu untuk memberikan informasi lebih baik, tapi mungkin ini saatnya perempuan untuk fokus pada kekuatan, bukan ketakutan. Karena apapun yang kita takutkan tidak punya kekuatan. Justru sebaliknya, ketakutan kitalah yang memberikan kekuatan.